Reproduksi jamur. Berdasarkan sel penyusunnya, reproduksi jamur terbagi menjadi dua jenis, uniseluler dan juga ada multiseluler. Jamur uniseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur uniseluler membentuk tunas untuk menghasilkan keturunannya. Tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya, lalu akan menjadi individu baru yang mirip dengan induknya. Secara seksual, jamur uniseluler membentuk ascospora atau spora dalam bentuk jamak di dalamnya untuk menghasilkan keturunannya. Jamur multiseluler berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur multiseluler melakukan fragmentasi atau memutuskan benang hifa untuk membentuk spora aseksual, yaitu zoospora, endospora, dan juga conidia. Secara seksual, melalui peleburan antara inti jantan dan betina, terbentuk spora ascus atau spora basidium. Di video ini kita akan mempelajari materi pertama dari bab fungi, yaitu pengenalan dasar tentang fungi. Fungi adalah sebuah nama, salah satu kingdom atau kerajaan makhluk hidup ya, dari klasifikasi 5 kingdom, bersama dengan protista, bakteri, hewan, dan tumbuhan. Kingdom fungi pertama kali dipelopori oleh ilmuwan bernama Robert H. Whittaker. Kingdom fungi ini merupakan kelompok besar organisme eukariotik multiseluler maupun uniseluler yang bersifat heterotrof dan pada umumnya tidak bisa bergerak bebas atau bersifat imotil. Secara umum fungi dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu khamir, kapang, dan juga cendawan. Nah, apa sih khamir, kapang, dan juga cendawan ini? Untuk lebih jelasnya kita lihat apa saja ciri-ciri umum dari fungi. Ciri umum yang pertama dari fungi adalah termasuk organisme eukariotik. Artinya mereka memiliki membran inti di dalam setiap selnya dan memiliki organel lengkap seperti pakuala makanan dan juga mitokondria. Namun mereka tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, khamir, kapang, dan juga cendawan ketiganya memiliki membran inti sel atau bersifat eukariotik. Dan ketiganya juga memiliki organel lengkap, namun tidak memiliki klorofil. Terus ciri yang kedua dari fungi yaitu bisa bersifat uniseluler maupun multiseluler. Nah, untuk kapang dan cendawan, mereka memiliki ciri fungi yang memiliki sifat multiseluler atau bersel banyak ya. Terus sedangkan untuk khamir itu masuk ke dalam ciri fungi yang memiliki sel satu atau uniseluler. Ciri yang ketiga dari fungi yaitu dinding selnya berupa zat kitin. Nah, untuk ciri-ciri ini berlaku untuk semua jenis fungi ya. Jadi setiap fungi memiliki dinding sel berupa zat kitin. Ciri yang keempat yaitu semua jenis fungi tidak bergerak aktif atau bersifat imotil ya. Jadi mereka selalu melekat pada substratnya. Nah, dengan ciri-ciri ini juga jamur pada awalnya dikira masih sejenis dengan tumbuhan. Padahal jelas berbeda karena jamur atau fungi itu mendapatkan makanannya bukan dari hasil fotosintesis, melainkan dengan cara mengambil nutrisi dari organisme lain, yang artinya bersifat heterotrof. Nah, sifat heterotrof ini juga adalah sifat yang kelima atau ciri dari fungi. Mereka mendapatkan nutrisi dari organisme lain yang masih hidup seperti hewan, maupun yang telah mati seperti batang kayu.
Terus ciri dari fungi yang keenam adalah tubuh fungi multiseluler tersusun atas hifa yang mengumpul menjadi miselium. Nah, hifa ini adalah sebuah benang sel yang memanjang dan tersusun atas banyak sel ya. Jadi seperti halnya sebuah benang yang menyusun menjadi sebuah kain. Nah, hifa ini ada dua macam, yaitu hifa sinusitik dan hifa septat. Hifa sinusitik ini memiliki banyak inti sel di dalam tubuhnya, namun tidak memiliki sekat di setiap inti selnya. Sedangkan hifa septat memiliki sekat di setiap inti selnya. Jadi selnya itu saling terpisah oleh sekat ya. Nah, setiap sekat ini memiliki pori-pori. Fungsinya untuk mentransfer bahan organik atau organel sel yang lainnya di dalam tubuh fungi. Nah, sedangkan miselium merupakan kumpulan dari hifa yang saling terhubung dan membentuk sebuah serabut ataupun badan buah dari fungi. Fungsi dari miselium sendiri bisa sebagai vegetatif atau generatif. Vegetatif berfungsi untuk menyerap makanan atau nutrisi, sedangkan fungsi generatif itu berfungsi untuk pembentukan spora yang bertujuan untuk perkembangbiakannya. Nah, dari ciri-ciri umum ini, kita bisa simpulkan struktur umum dari fungi. Lanjut, jadi struktur umum dari tubuh fungi adalah mereka memiliki tubuh uniseluler maupun multiseluler, dan selnya memiliki organel yang lengkap. Terus terdiri dari zat kitin. Selanjutnya, fungi multiseluler tersusun atas hifa yang disebut miselium ya. Miselium itu ada miselium vegetatif dan juga miselium generatif. Vegetatif sebagai penyerap makanan, sedangkan generatif sebagai pembuat spora, berkembang biak. Nah, dan yang terakhir adalah spora yang berfungsi untuk berkembang biak. Jadi begitu ya sob, ciri-ciri umum dari kingdom fungi. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi tentang jenis umum fungi yaitu khamir, kapang, dan juga cendawan, kita akan bahas di materi khusus ya tentang klasifikasi fungi berdasarkan bentuknya. Semoga materi ini bisa dimengerti dan hidup untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.